Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah ya, kita masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dapat dipimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu mau memeriksa kehadiran dulu. Apa ada yang tidak berangkat? Nihil, Bu. Alhamdulillah ya, berangkat semua. Ya, KD yang akan Ibu sampaikan yaitu KD 3.3, yaitu menyetarakan persamaan kimia, reaksi redoks, dan memperkirakan reaksi yang dapat terjadi berdasarkan potensial elektroda. Kemudian, IPK-nya yaitu mengidentifikasi benda-benda yang mengalami reaksi redoks, menjelaskan pengertian reaksi redoks dan autoredoks, membedakan pengoksidasian dan pereduksi, kemudian menyetarakan persamaan kimia reaksi redoks dengan menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Tujuan pembelajaran sendiri yaitu siswa di sini diharapkan aktif ya selama pembelajaran berlangsung dan juga memiliki sifat ingin tahu dan juga rasa toleransi dengan sesama dan tanggung jawab ketika mengemukakan pendapat masing-masing sehingga siswa dapat memahami materi yang disampaikan dan juga mampu menjelaskan kembali materi-materi yang sudah dipelajari. Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke dalam materi pembelajaran ya. Hari ini kita akan mempelajari materi yakni reaksi redoks. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan dulu. Masih ada yang ingat nggak sih materi reaksi redoks pada saat kelas 10? Kalian kan pernah mempelajarinya pasti ya. Kalau nggak pernah, mungkin waktu itu lagi nggak masuk, lagi sakit mungkin, atau izin ya. Kalau misalnya kalian merasa belum pernah mempelajari reaksi redoks di kelas 10. Nah, ada yang masih ingat? Oh, pada lupa nih, makanya pada diam-diam semua. Lupa atau nggak masuk? Lupa, Bu. Lupa ya. Nah, reaksi redoks ini ada dua, reaksi reduksi dan oksidasi. Makanya disingkat reaksi redoks ya. Reaksi redoks. Oke, kita ingat-ingat lagi. Apa sih pengertian dari reaksi oksidasi? Kemudian satu lagi reaksi reduksi. Dia masih ingat nggak? Ya? Untuk reaksi oksidasi sendiri yaitu reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Benar banget. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan suatu biloks karena pelepasan elektron. Contohnya, ya Navita? Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Betul banget. Adalah Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Contohnya ya. Kenapa bisa kenaikan? Kenaikan. Dari 0 sini 2 plus. Kenaikan dengan apa? Melepaskan. Dilepas nih elektronnya. Jadi seperti ini. Kemudian reaksi reduksi? Siapa ada yang tahu? Iya? Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Betul banget, yaitu reaksi yang mengalami penurunan biloks karena penangkapan elektron. Contohnya, ya Navita lagi. Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Bener banget, Cu plus 2 elektron menjadi Cu. Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Kenapa bisa penurunan? Kita lihat ya penurunan. Di sini biloksnya berapa? 2 plus. Ya, 2 plus.
Kemudian dia melepaskan elektron menjadi Cu. Cu berdiri sendiri, berarti biloxnya 0. Seperti itu. Makanya dia dinamakan reduksi. Nah, zat yang mengalami reduksi ini disebut dengan oksidator. Dan zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Nah, ingat-ingat ya, reaksi yang mengalami oksidasi disebut reduktor dan reaksi yang mengalami reduksi disebut oksidator. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Baik, kalau gitu kita lanjut. Kita langsung masuk aja ke materinya ya. Nah, Ibu akan menampilkan PPT-nya, PPT yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya PPT-nya di layar. Nah, di sini terlihat gambar mencuci atau cucian. Ada yang tahu nggak kenapa Ibu mengambil gambar ini? Apa yang kalian pikirkan? Dan apa sih bahan apa nih yang dipakai di dalam zat-zat tersebut? Kenapa sih bahan itu harus digunakan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, karena pada bingung semua nih kelihatannya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang masalah kita dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi cuci, kemudian tempat cucian piring yang berkerak, paku berkarat, besi berkarat, seperti itu merupakan salah satu contoh-contoh dari reaksi redoks yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengetahui kenapa bisa berkarat, kita akan masuk ke dalam submateri selanjutnya, yaitu zat oksidasi dan pereduksi. Contoh, oke, kalau gitu langsung ya, lihat contoh reaksi yang akan Ibu tampilkan ini. Ada Zn solid, yang ini juga ada di PPT ya, bisa kalian lihat. 2HCl aqueous menjadi ZnCl aqueous plus H2 jadi gas. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu reaksi redoks ya. Kita coba hitung biloxnya karena reaksi redoks itu mengalami perubahan bilox ya. Tadi reaksi redoks itu mengalami perubahan bilox pada reaksinya. Contoh di sini Zn, karena dia berdiri sendiri berarti biloxnya 0. 2HCl, H itu berapa? Valensinya plus 1. Nah, plus 1 itu bisa jadi bilox. Cl min 1. Kemudian ZnCl. Cl tadi berapa? Min 1. Berarti Zn-nya plus 1. Dan H2 dia sendiri berarti 0. Kita lihat nih. Zn mengalami perubahan. Apa ini namanya kalau begini? Mengalami kenaikan tadi. Mengalami oksidasi. Betul. Kemudian, mana lagi nih yang berubah? Nah, dari H ini menjadi ini. Mengalami reduksi, yaitu penurunan. Maka yang berperan sebagai oksidator yang mana? Ya, ini berperan sebagai oksidator. Nah, yang berperan sebagai reduktor ya, Zn di sini berperan sebagai reduktor. Pintar. Kalau gitu, udah mulai ingat-ingat lagi ya ternyata. Nah, dari reaksi redoks ini ternyata ada yang namanya reaksi autoredoks. Reaksi autoredoks ini tuh spontan. Nah, biasanya reaksi autoredoks ini ditandai misal perubahan suhu menjadi panas, kemudian timbulnya padatan pada reaksi tersebut, seperti itu. Contoh dari reaksi autoredoks, di sini Ibu punya yang di PPT juga ya. 2NaOH plus Cl2, di sini aqueous, sini gas, menjadi NaCl aqueous plus NaClO aqueous plus H2O liquid. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh reaksi autoredoks.
Kita lihat kenapa Ibu bisa bilang autoredox. Nah, kita hitung biloxnya dulu. Na di sini plus 1. Hanya plus 1, berarti O-nya min 2. Cl 0. Na plus 1, Cl-nya min 1. Na plus 1, Cl min plus 1. O-nya min 2. Berarti Cl berubah ya dari plus 1. Kemudian H2O. Plus 1. O-nya min 2. Kita hitung. O-nya ini min 2. Di sini plus 2. Di sini min 2. Plus 1. Plus 1. Di sini min 1. Plus 1. Di sini 0. Di sini plus 2. Min 4 plus 2. Nah, kita lihat yang mengalami perubahan bilox ternyata adalah di Cl. Cl kita lihat dia dari 0. 0 di sini menjadi min 1 dan satu lagi 0 menjadi plus 1. Jadi dia mengalami oksidasi sekaligus reduksi. Nah, ini dinamakan reaksi autoredox. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Nah, dari zat pengoksidasi di sini ada beberapa contohnya. Zat oksidasi pertama, di sini ada oksigen ya, di PPT terlihat ya, ada oksigen. Oksigen di sini merupakan zat pengoksidasi yang paling umum kita gunakan. Penggunaan oksigen juga sebagai oksidator, misalnya dalam pembakaran bahan bakar bensin di motor seperti itu ya. Atau kalau misalnya oksigen murni itu dipakai untuk membantu alat pernapasan seperti itu. Kemudian ada juga kalium dikromat untuk menguji tingkat alkohol pada pecandu alkohol. Kemudian ada hidrogen peroksida 3% yang kita gunakan sebagai obat merah atau betadin, dan juga hidrogen peroksida dengan konsentrasi 6% dan 12% sebagai pigmen pewarna cat rambut agar berwarna hitam. Kemudian selanjutnya ada zat pereduksi. Contohnya nih ada timah murni. Timah murni di sini dapat diperoleh dengan mereduksi timah oksida dengan karbon yang diperoleh dari pembakaran batu bara. Contoh reaksinya tuh ada SNO2 plus 2Al menjadi Sn plus CO2. Kemudian yang kedua ada logam kromium yang didapat dari mineralnya melalui cara pemanasan dengan logam aktif, yaitu dengan aluminium. Reaksinya Cr2O3 plus 2Al menjadi Al2 plus Cl menjadi Al2O3 plus 2Cr. Kemudian yang ketiga ada gas hidrogen. Gas hidrogen di sini diperlukan dalam industri amonia. Jadi hidrogen digunakan sebagai zat pereduksi nitrogen dan membentuk amonia. Contohnya N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Seperti itu. Paham belum nih tentang zat pereduksi dan zat pengoksidasi? Paham ya? Alhamdulillah. Kalau gitu kita lanjut ke sub materinya, yaitu dengan penyetaraan reaksi redoks. Nah, penyetaraan reaksi redoks di sini ada dua. Penyetaraan dengan cara PBO atau perubahan bilangan oksidasi, dan dengan cara setengah reaksi. Kita akan membahas terlebih dahulu pada pertemuan ini, yaitu dengan cara perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Kita ingat kembali ada materi aturan bilox ya. Nah, di PPT sudah terlihat ya beberapa aturan bilox, dan akan Ibu jelaskan sedikit mengenai aturan bilox untuk kalian mengingat-ingat. Pertama, di situ tertulis ada spesies yang berbilox 0. Contohnya ada apa aja sih spesies yang berbilox 0? Yang pertama, ada unsur bebas. Misalnya seperti Na, Mg, dan seterusnya, itu yang seperti ini dia merupakan berbilox 0. Nah, kemudian ada juga molekul unsur. Ya, contoh dari yang berbilox 0, contohnya seperti apa? F2, Cl2, kemudian O2. Ini biloxnya masih 0. Kemudian yang ketiga, molekul netral. Contohnya seperti apa?
Misal NaCl, NaOH, KBr, dan seterusnya masih banyak lagi. Ini biloxnya masih 0. Yang kedua, di situ di PPT tertulis bilox dengan H+1 kecuali pada senyawa hidrida. Nah, contoh senyawa hidrida itu apa? Pada NaH. Na kan +1, maka untuk menetralkannya membutuhkan -1 dari H. Padahal biasanya itu HCl. H+1, Cl-nya -1. Kalau biasanya H itu +1, maka untuk senyawa hidrida hanya -1. Kemudian yang ketiga, ada biloxnya, bilox oksigen sama dengan -2 kecuali pada peroksida, superoksida, dan oksiflorida. Maaf ya. Contoh peroksida itu ada H2O2, Na2O2, seperti itu. Kemudian superoksida contohnya ada RbO2, ada KO2, seperti itu. Ini yang superoksida. Dan oksiflorida berarti oksiflorida, yaitu OF2, oksiflorida ya. Lanjut yang keempat ya, ada bilox ion logam pada logam utama golongan 1A sampai 3A. Itu maksudnya gimana? Misal golongan 1A kan biloxnya +1 semua, golongan 1A +1, ini yang keempat ya. Terus golongan 1A biloxnya +1, golongan 2A berarti biloxnya +2, semuanya seperti itu ketika dia menjadi senyawa. Kemudian yang kelima, ada bilox ion sama dengan muatan. Contohnya ada Fe2+, maka biloxnya +2. Kemudian ada lagi Cl-, berarti biloxnya -1. Yang nomor 6, ada perhitungan bilox unsur yang memiliki beberapa variasi. Contohnya, misal ada MnO4-. Nah, di sini MnO4. Kita tahu bahwa O itu biloxnya berapa? -2. -2 dikali 4 berarti -8. Nah, karena ini -8 dan di sini sisa 1, berarti itu menyetarakan, yaitu membutuhkan +7, seperti itu. Ya, jadi kalian bisa menghitungnya dengan cara seperti ini lebih mudah. Paham ya anak-anak dengan aturan bilox? Paham, Bu. Oke, bagus. Sekarang kita langsung masuk ke metode pertama. Itu penyetaraan reaksi redoks dengan metode perubahan dengan oksidasi. Ada 2 langkah nih. Yang pertama dengan perubahan biloks molekul dan perubahan biloks dari ionnya. Nah, kita akan membahas dulu yang molekul. Oke. Berikut ya langkah dari yang pertama itu metode biloks molekul. Ibu kasih contoh dulu ya sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya. Oke, Ibu punya salah satu contoh yang akan kita gunakan untuk menggunakan langkah-langkahnya. Nanti kalian catat ya langkah-langkah yang akan Ibu berikan melalui prakteknya langsung dengan contohnya. Pertama, reaksinya yaitu dari KMnO4 plus Na2SO3 plus H2SO4 menjadi K2SO4 plus MnSO4 plus Na2SO4 plus H2O. Ininya apa keterangannya Ibu hapus ya, karena tidak Ibu tulis karena nanti aku papan tulisnya ini nggak muat. Langkah pertama, tentukan unsur yang mengalami perubahan biloks terlebih dahulu. Oke, kita hitung ya. Yang pertama di sini ada KMnO4, K plus 1, O-nya -2, Na-nya -2, 4 berarti plus 8. Di sini 1 berarti ini plus 7. Ini plus 1 ya. Kemudian Na-3, Na plus 1 kali 2 berarti plus 2. O-nya -2 jadi -6. Berarti di sini plus 4. Kemudian H2SO4, H plus 1 kali 2 plus 2. -2 kali 4 -8. Berarti -6. Kemudian di sini plus, maaf ya, di sini plus.
Kemudian K2SO4, K plus 1 dikali 2 berarti plus 2. O min 2 kali 4 min 8, di sini berarti plus 6. Kemudian MnSO4, O min 2 dikali 4 berarti min 8. Mn-nya plus 2, di sini berarti plus 6. Ini Na2SO4, Na plus 1, di sini berarti plus 2. Di sini min 2 min 8 berarti di sini plus 6 plus 6 plus 1 min 2 min 2. Oke, sekarang kita lihat nih ya, mengalami perubahan bilox. K masih sama ya, plus 1. Kemudian karena dikali 2 jadi plus 2. Mn plus 7, di sini Mn plus 2. Oh, berarti Mn dan si Mn nih yang ketemu 1. Oh, masih min 2 jadi min 8, masih sama semua. Na sini plus 1, di sini juga plus 1. Kali 2 jadi plus 2. Kemudian S di sini plus 4. Di sini menjadi plus 6. Ya, mengalami perubahan dia nih di NaSO3 di NaSO4 nih. Kemudian H2 lagi masih sama. Oke, berarti yang berbeda adalah Mn dan juga S yang unsur yang mengalami perubahan bilox. Yang kedua, kita setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan bilox ya. Kita setarakan. Yang pertama di sini Mn ada berapa? Ada 1 di sini ya. Di unsur ini. Di sini ada 1, berarti tidak perlu ditambahkan angka. Di sini Na2SO3, di sini juga ada 1. Di sini Na2SO4 ada 1, berarti sudah ada. Tapi kalau misalnya belum setara, kalian bisa setarakan dengan menambahkan koefisiennya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu hitung kenaikan dan penurunan bilox yang terjadi pada unsur yang mengalami perubahan bilox tersebut. Lalu manakah jumlah yang mengalami perubahan bilox dengan cara mengalihkan dengan koefisien yang sesuai. Dengan aturannya itu jumlah elektron oksidasi sama dengan jumlah elektron reduksi. Ini aturan. Kita lihat lagi. Tadi sini ya Mn dan juga ada SO. Nah, di sini ini yang mengalami perubahan bilox. Di sini turun berapa? Sini turun 5 elektron. Di sini mengalami kenaikan. Berarti oksidasi sebanyak 2 elektron. Nah, karena di sini 5, di sini 2, maka kita samakan. Berarti sama-sama berapa? Dikali di sini dikali 2, yang di sini dikali 5 sehingga nanti jadi 10. Berarti kita tulis ulang. Kita tulis ulang menjadi 2KMnO4 plus Na 5. Berarti 5 Na2SO3 hanya H2SO4 tetap, kemudian K2SO4 juga masih tetap. Kemudian MnSO4 dikali 2, berarti sini tulis 2 MnSO4. Kemudian Na2SO4 tadi dikali 5 dan H2O-nya masih tetap. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut cara keempat, yaitu setarakan unsur yang mengalami perubahan bilox dengan cara meletakkan koefisien yang sesuai. Tadi sudah kita tulis ya. Sekarang yang kelima yaitu setarakan unsur lain yang belum setara dengan urutan KH, kation, anion, dan hidrogen, oksigen. Yang pertama sini kation anion dulu. Kation anion ada K, Mn, Na, SO maksudnya oksigen ya, seperti itu. Nah, kita lihat nih. K-nya di sini ada 2, di sini ada 2, ruaskan dan kiri. Kemudian Mn di sini ada 1. Ada 2. Di sini juga Mn ada 2. Na di sini ada 5. Di sini ada 10, di sini juga ada 10. S di sini ada 5, 6. Ada 6. Di sini S-nya ada berapa? 1, 3, 8. Ada 8. Berarti sini kurang 3. Kita tambah lagi 3 di koefisien sini. Nah, itu kita setarakan ya yang ketiga ini. Nah, yang S-nya berarti yang beda itu yang S. Kemudian hidrogen dan oksigennya. Kita lihat lagi di sini. Di sini hidrogennya ada 6. Di sini hidrogennya hanya ada 2. Berarti kita menambah 3. Dan yang terakhir oksigen. Kita hitung oksigennya kurang berapa? Di sini 4.
kali 2 8, 5 kali 3 15, 4 kali 3 12, dihitung 35. Kemudian ini O-nya ada 4, O-nya di sini ada 8, di sini ada 20, di sini ada 3. Total juga sama 35, berarti semua sudah setara. Nah, ini merupakan salah satu cara dengan metode perubahan Bilox molekul. Sekarang kita langkah atau metode yang kedua dari perubahan Bilox, yaitu penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode perubahan Bilox ion. Kita hapus dulu ya. Nah, selanjutnya yaitu metode kedua dari metode perubahan Bilox oksidasi, yaitu perubahan Bilox ion ya. Jadi kalau udah molekul, sekarang perubahan Bilox ion ya. Oke, ada beberapa langkah-langkah juga yang akan Ibu sebutkan, jadi kalian Ibu harap sambil mencatat juga ya. Atau mungkin nanti Ibu akan bagikan juga PPT-nya agar kalian bisa mempelajarinya lagi. Nah, yang pertama, Ibu punya contoh dari yang ion ini. Ibu tulis dulu ya contohnya, yaitu ada MnO4 min plus C2O4 2 min menjadi Mn 2 plus CO2 min. Oke, ini aqueous seperti biasa. Di sini juga aqueous atau larutan. Di sini juga larutan, dan di sini berupa gas. Ini maaf ya, ini nggak ada minnya. Ini nggak ada minnya. Bagus. Nah, ini contohnya. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu tentukan dulu Biloxnya ya. Kita tentukan dulu Biloxnya agar mengetahui perubahan Biloxnya pada reaksi-reaksi ini. Oke, kita hitung. Oh, di sini ada min 2 kali 4 lagi tadi berapa? Min 8, karena ada min berarti plus 7 ya, kayak tadi ya, betul. Sini min 4, min 2 kali 4 berarti min 8. Nah, sini udah 2 min ya. Berarti di sini plus 6 ya, sini plus 6. Kalau 2 berarti sini plus 3 ya. Terus karena ini 2 kan jadi dibagi 2 jadi plus 3. Nah, sini 2 plus ya, sama ini 2 plus. Terus di sini min 2 kali 2 min 4. Berarti di sini plus 4 plus 4. Nah, kita cari perubahan Biloxnya. Ada pada mana nih? Mn ya, Mn min 7. Di sini min 7. Di sini plus 7, di sini 2 plus 2. Sama aja ya, plus 2. Sini plus 2. Berarti Mn. Ya, min 2 min 2 min 2. Oke, sama C. Plus 3 plus 4. Ini mengalami perubahan nih. Oke. Sama. Nah, tadi yang mengalami dari plus 7 plus 4 namanya apa? Penurunan reduksi. Ini oksidasi, kenaikan ya. Oke, kita sudah menentukan Biloxnya ya, mengalami perubahan Bilox. Kemudian langkah yang kedua, setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan Bilox. Kita lihat Mn. Sini ada plus, ada Mn ada 1. Di sini juga ada 1. Terus C, perubahan Bilox C. Sini ada 2, di sini cuma ada 1. Berarti di sini kita tambah 2 ya. Kita tambah 2. Oke, ini langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, hitung kenaikan dan penurunan Bilox yang terjadi pada unsur yang mengalami perubahan Bilox tersebut. Lalu kita samakan jumlah perubahan Bilox dengan cara mengalihkan dengan koefisien yang sesuai. Sama ya aturannya, yaitu jumlah enol oksidasi sama dengan jumlah enol reduksi. Ini sama ya. Nah, kita setarakan. Yang pertama, di sini plus 7. Jadi plus 7 ke sini plus 2.
Terus di sini dengan C plus 4. Oke, di sini mengalami apa tadi? Reduksi sebanyak 5 elektron. Kemudian yang C di sini plus 6 plus 4 ya. Nah, karena dia di plus 6 plus 4, maka dia mengalami oksidasi sebanyak 2 elektron. Kita pakai yang atas ya. Dari mana? Dari 3 kali 2 dan 4 kali 2. Apa plus 4 ini? Berarti ini mengalami kenaikan 2 elektron. Sama dong berarti di biar sama kita apa? Kali 2. Yang ini dikali 5. Oke, sudah dikali ya. Kalau begitu sekarang langkah selanjutnya yaitu reaksi kemudian ditulis ulang. Kita tulis ulang dengan hasil kalinya. Berarti gimana di sini? Ini ya, berarti 2MnO4- plus berapa? 5. 5C2O4 menjadi 2Mn 2 plus sini 5 dikali 2 berarti 10 CO2 ya. Sudah kita tulis ulang. Nah, kita masuk ke langkah yang kelima ya, yaitu dengan menyetarakan ruas kanan dan ruas kiri ya. Tadi kan sudah Ibu tulis ya di sini totalnya min 12, di sini min 4. Tentu tidak setara dan jauh banget. Nah, kita akan menyetarakannya dengan menyeberangkan ion H+ dan ion OH-. Ion H+ ini untuk yang suasana asam dan OH- untuk yang suasana basa. Nah, reaksi ini merupakan reaksi suasana asam ya. Kalau gitu kita tambah nih untuk menetralkannya. Berarti di sini ditulis ya. Kita tambah H+ dulu. 2MnO4- plus 5C2O4 plus H plus menjadi 2Mn2 plus 10CO2. Nah, H plusnya kita butuh berapa nih? Nah, kita sudah menambahkan H, tapi kita belum tahu berapa jumlah yang akan kita masukkan ya. Berarti ini masih 1. Nah, di langkah yang ke-6 itu kita akan menyetarakan jumlah kanan dan kiri ya dengan menambahkan H2O. Nah, karena di sini hanya 1, di sini tidak ada H, berarti kita akan menambahkan H2O di sini ya. Kita tambahkan H2O. Nah, kalau di sini hanya 2, di sini 1, berarti kan tidak seimbang. Berarti kira-kira berapa yang agar ini dan ini itu seimbang? Antara O dengan H-nya juga seimbang. Iya, Fitri? Yang H16, yang H2O 8, Bu. Betul, di sini 16 dan di sini 8. Kalau gitu kita hitung ya, benar nggak sih? Nah, kita hitung nih. Di sini min 2, di sini min 10, di sini plus 16, di sini plus 2, di sini 0, min 0, plus 4, maaf ya. Nah, di sini min 2, min 10, min 16, berarti sisanya min plus 4. Sudah setara. Betul, berarti tadi jawabannya Fitri ya. Nah, anak-anak, ini tadi adalah cara penyetaraan dengan metode PBO 2 model ya, dengan molekul dan ion. Baik anak-anak, akan Ibu bagikan LKPD dan kalian harus akan membentuk kelompok ya. Satu kelompok 4 orang aja, depan belakang, karena soalnya hanya sedikit. Nanti kalian bisa bagi. Ibu mau minta perwakilan tiap kelompok maju satu-satu ya untuk ambil LKPD-nya buat kalian sama teman kalian. Ini kelompok 1, 2, 8. Oke, sudah. Kalau gitu nanti setelah kalian selesai, nanti dikumpulkan jadi satu, tapi tiap kelompok ya, tiap kelompok terus dijadikan satu.
Nanti pada pertemuan selanjutnya akan Ibu bagikan kembali karena masih ada yang belum juga kan di situ. Kalian kerjakan LKPD halaman 3 sampai 6 ya. Secara berkelompok. Silakan. Baik anak-anak, waktu diskusinya telah selesai. Kalian dapat mengumpulkan tugas kelompok kalian. Tapi sebelum kita akhiri, Ibu mau ada satu yang mempresentasikan atau coba menjawab soal latihan yang ada di buku tersebut. Ibu mau satu aja? Ya, Fitri silakan. Ini Bu, saya pakai yang latihan soal 2. Berikut ya Bu, saya jelaskan. Di sini yang pertama ada HNO 3, O-nya kan min 2, maka saya tulis min 2 dikali 3 min 6. Kemudian hanya plus 1 dikali, cuma ada 1 berarti cuma plus 1, berarti N-nya untuk menyetarakannya plus 5. Kemudian di sini ada Ag2O, O-nya min 2 berarti untuk menyetarakannya plus 2, karena Ag-nya ada 2 berarti dibagi 2 yaitu plus 1. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, tadi Fitri sudah maju dan menjelaskan juga cara pengerjaannya ya. Kalau gitu, berarti Fitri sudah cukup memahami materi kita hari ini. Ibu harap kalian juga dapat memahami seperti Fitri ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup, Ibu ingin ada yang membuat kesimpulan. Kalau tadi sudah presentasi, Ibu ingin memberi kesimpulan. Ada apa? Kalian memberi kesimpulan tentang materi kita hari ini. Ya, silakan Anda. Ya, kesimpulannya yaitu kita udah belajar zat reduksi dan oksidasi. Tadi zat reduksi ada timah dan kawan-kawannya. Kemudian tadi zat oksidasi itu ada hidrogen peroksida, kemudian ada oksigen gitu. Terus tadi kita juga belajar materi perubahan bilangan oksidasi, di mana itu salah satu metode penyetaraan reaksi redoks. Di PBO ini ada 2 metode, yaitu dengan perubahan biloks molekul dan juga perubahan biloks ion. Seperti itu Bu. Bagus banget. Iya, betul ya. Jadi beberapa zat oksidasi sudah disebutkan tadi, berapa zat pereduksi juga sudah disebutkan, dan metode-metode dari perubahan bilangan oksidasi dengan cara PBO. Ya, maksudnya penyetaraan reaksi redoks dengan cara PBO. Bagus ya. Berarti jangan lupa ya, dipelajari materi selanjutnya yaitu materi reaksi redoks dengan cara setengah reaksi ya. Ibu tidak mau seperti tadi, padahal Ibu sudah memberikan informasi bahwa materi selanjutnya adalah reaksi redoks ya. Ya, kalian pelajari lagi materi yang setengah reaksi. Dan jangan dilupakan juga setelah ini ya, materi reaksi redoks yang PBO, karena ini akan berguna banget buat kehidupan kalian. Ya, kalau gitu kita tutup. Silakan ketua kelas dapat dipimpin doanya. Baik, Bu. Ayo, jangan gaduh. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, kalau gitu Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.